Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman expert. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang luar biasa baik dan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya, saya mau menyambut teman-teman semua. Selamat datang di mini bootcamp expert yang kali ini kita ada di mini bootcampnya Microsoft Excel dengan tema malam ini adalah belajar formula Excel yang kepake banget di dunia kerja. Ada index, ada match, dan ada lookup bersama Mas Farhan Arfiansyah, ex Head of Performance and Growth Marketing at Expert.id. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya, teman-teman expert semua. Nama saya Nisa dan di sini saya akan nemenin teman-teman semua dari awal banget sampai akhir nanti di mini bootcamp expert dan nemenin teman-teman semua belajar kayak apa sih pakai formula Excel ini dan gimana sih caranya kita pakai formula Excel ini pada saat kita bekerja nanti. Oke, nah sebelumnya nih teman-teman semua, em, kan tadi saya udah perkenalan ya teman-teman. Nah di sini saya pengen eh, teman-teman juga perkenalan nih. Katanya kalau nggak kenal maka tak sayang gitu teman-teman. Nah mari kita kenalan dulu teman-teman. Boleh banget nih nulis di kolom chat nama underscore pekerjaan underscore motivasi ikut mini bootcamp malam ini. Boleh dibantu ya sama teman-teman panitia juga ya. Jadi ada nama underscore pekerjaan underscore motivasi ikut mini bootcamp. Kenapa sih teman-teman eh, ikut mini bootcamp Excel kali ini? Yuk, kita tunggu ya teman-teman semua di eh, kolom chat. Oke, di sini halo, ada Mas Jafar. Motivasinya ingin menambah pengetahuan. Oke ya, banyak ternyata ya yang pengen menambah pengetahuan terkait dengan Excel ya. Kemudian ada Mbak Lilis. Nah, mahasiswa ingin menambah wawasan dan pengalaman belajar. Tenang, di sini selain dapat wawasan dan pengalaman belajar, juga pasti dapat koneksi. Apit desain grafis ingin upgrade skill. Wah, luar biasa ini. Ada Kak Apit ya, seorang desain grafis dan ingin belajar Excel luar biasa. Kemudian yang berikutnya ada Mbak Careta, Kareta Yulia Purbasari, seorang mahasiswa juga ingin menambah pengetahuan mengenai rumus-rumus pada Excel. Wah, ini rumus-rumus Excel ini semuanya berguna dipakai untuk teman-teman semua nanti pada saat bekerja gitu ya. Dan masih banyak lagi ternyata ya di sini ya teman-teman semua ada freelancer juga, ada job seeker juga, ada asisten apoteker juga. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, semoga materi yang disampaikan oleh Mas Farhan malam ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat juga dan kepake juga nih buat teman-teman semua di pekerjaan teman-teman nanti. Nah, sebelum kita mulai gitu ya teman-teman semua, izinkan saya untuk menyampaikan agenda kita malam ini gitu ya. Pertama, kita punya expert program overview. Jadi kita akan kenalan sedikit nih terkait dengan expert ini apa. Kemudian nanti akan dilanjut oleh presentasi dan simulasi langsung dari mentor kita malam ini. Dan akan ditutup dengan Q&A dan foto bersama. Jadi pastiin teman-teman semua sampai akhir nanti teman-teman bisa mengikuti mini bootcampnya dengan baik. Oke, nah mungkin di sini teman-teman ada yang baru pertama kali nih kenal dengan expert gitu ya. Mungkin ada beberapa yang udah pernah tahu expert apa, mungkin sudah ada yang pernah ikut juga bootcampnya gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali kenalan sama expert, jadi expert ini adalah sebuah platform yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional ataupun korporasi
untuk meningkatkan skill atau kemampuan gitu ya di berbagai bidang, utamanya di bisnis praktis. Jadi di sini kita punya kelas Microsoft Excel, kita punya kelas HR, khususnya di talent acquisitions. Kemudian kita juga punya kelas Internet of Things dan lain-lain. Jadi masih ada banyak lagi kelas-kelasnya expert nih teman-teman semua. Dan teman-teman juga bisa cari tahu lebih banyak dan berkoneksi nih di sosial medianya Expert ya, teman-teman semua. Di sini kita punya Instagram @expert.id. Kita juga ada TikTok ya, teman-teman, @expert.id, dan kita juga ada di LinkedIn expert.id. Jadi teman-teman semua bagi yang ingin mencari tahu lebih banyak Expert lagi ada bootcamp apa sih, lagi ada promo apa sih, atau malah pengen tahu informasi-informasi terkini gitu ya terkait dengan em, apa sih yang lagi ngetren, atau misalnya tips and trick atau trivia terkait dengan bootcamp-bootcamp kita. Nah, itu juga bisa banget kepoin di sosial medianya Expert. Oke, malam ini kita juga punya challenge teman-teman semua. Jadi kita punya expert Instagram challenge di mana teman-teman malam ini bisa share di Instagram story-nya teman-teman, kemudian tag dan follow Instagramnya expert @expert.id. Jadi teman-teman boleh banget nih nge-share keseruan malam ini, nge-share belajarnya teman-teman sama mentor kece kita malam ini di Instagramnya teman-teman, dan jangan lupa untuk nge-tag Instagramnya expert ya @expert.id. Dan storiesmu akan ada kesempatan di repost juga nih di Instagramnya expert.id. Jadi teman-teman juga bisa ya ikut challenge-nya. Oke, selain kita punya challenge di Instagram nih, teman-teman, kita juga punya challenge di LinkedIn. Dan ini bisa banget ngebantuin teman-teman gitu ya untuk punya personal branding yang bagus. Siapa tahu nih nanti teman-teman bisa dilirik sama HR-HR di luaran sana gitu ya. Nah, apa tuh challenge-nya? Nah, teman-teman boleh banget nih ngebagiin cerita keseruan malam ini, cerita keseruan belajar malam ini sama mentor kece kita, dan sertifikat. Nah, teman-teman nanti dapat sertifikat nih di sini. Terus teman-teman boleh banget bisa untuk nge-tag ya Instagramnya, sorry, LinkedIn-nya Expert, dan bisa banget buat nge-tag LinkedIn-nya Mas Farhan gitu ya. Oke, nah mungkin ini sedikit ya teman-teman. Kalau tadi tuh ngomongin tentang expertnya, nah di sini kita ada sedikit buat teman-teman yang misalnya nih ada dari korporasi terus pengen kayaknya seru deh kalau misalnya training di kantor kita pakai expert. Nah, kita juga ada expert for corporations. Jadi ini adalah end-to-end expert training provider untuk perusahaan teman-teman semua. Nah, di sini kita ada beberapa yang sudah pernah bekerja sama-sama expert for corporations ya. Jadi di sini kita dengan Rumah Sakit Tulungrejo gitu ya. Kita di sini belajar tentang Microsoft Excel gitu, bagaimana menggunakan data, visualisasi data gitu ya, pivot table dan lain-lain. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan SMK Wikrama nih untuk Excel-nya juga gitu ya. Jadi memang Excel ini sangat penting ya teman-teman ya. Jadi selain rumah sakit juga menggunakan, kemudian di level instansi akademis pun juga menggunakan. Dan masih banyak lagi ya teman-teman terkait dengan pelatihan-pelatihan yang sudah bekerja sama dengan Expert for Corporations. Dan di Expert for Corporation ini juga tidak hanya ngomongin tentang Microsoft Excel ya. Kita juga ada IoT, ada Microsoft Word dan lain-lain yang fungsinya adalah gimana ceritanya kita bisa ngebantuin teman-teman untuk meningkatkan produktivitasnya di perusahaan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi presentasi dari mentor atau belajar kali ya, belajar dari mentor yang kece, mungkin saya mau menyapa dulu mentor kece kita malam ini. Halo, selamat malam, Mas Farhan. Halo, Mbak Ica. Oke, Selamat malam gimana, semuanya. Mas Farhan? Gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik, sehat. Teman-teman, Mbak Ica Eh, gimana? Alhamdulillah juga baik. Luar biasa nih Mas Farhan. Kebetulan teman-teman Mas Farhan ini posisinya sedang tidak di Indonesia. Jadi ini luar biasa banget nih Mas Farhan. Em, mau apa ya istilahnya? Berbagi ilmu nih, sharing. Mas kalau boleh sedikit sneak peek Mas. Seberapa penting sih Mas Excel ini dikuasai oleh teman-teman? Oke, ya kalau boleh sneak peek ya. Jadi eh, Excel ini di berbagai bidang, eh, dimanapun stage pekerjaan kita, mostly kepake kayak gitu ya. Mau di misalnya yang lagi belajar jadi mahasiswa, terus buat yang nyari kerja, atau bahkan yang udah profesional, tetap kepake. Nah itu spill dikitnya ya, kayak gitu Mbak Ica. Oke, nah kita butuh spill yang lebih banyak lagi nih Mas Farhan. Terkait dengan ini Excel ini nih kenapa sih jadi penting banget gitu ya? Dan apakah belajar Excel ini tuh sama seperti belajar Excel yang waktu kita pelajari waktu sekolah gitu? Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan juga nih Mas Farhan kayak seberapa wow-nya kalau kita bisa menggunakan Excel gitu. Oke, mungkin saya nggak mau berlama-lama lagi ya teman-teman. Kayak di sini banyak yang udah nggak sabar buat belajar Microsoft Excel-nya. Jadi panggungnya saya serahkan ke Mas Farhan. Siap, terima kasih Mbak Ica atas great opening ya. Semoga juga bisa membakar semangat peserta yang udah hadir pada malam hari ini. Ada 600 orang. Oke, aku izin share screen. Hmm, oke, sudah tampak ya di layar teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam rekan-rekan di webinar Expert ya. Malam hari ini kita akan belajar tentang belajar formula Excel yang kepake banget di dunia kerja. Spesifiknya nanti di beberapa rumus, di beberapa formula yaitu index, match, dan lookup kayak gitu. Tadi juga udah sempat di-spill sama Mbak Ica ya. Em, Kalau formula Excel ini memang, sorry, Microsoft Excel itu memang powerful sekali. Bahkan nanti kita bisa belajar lebih dalam lagi Excel ini secara utuh. Jadi di bootcamp, salah satunya di Expert ya. Saya pun juga belajar, walaupun saya dulu ex-expert gitu ya, saya juga belajar di bootcamp Expert. Jadi akhirnya saya juga sedikit lebih paham gitu ya mengenai formula Excel. Saya dulu juga biasa-biasa aja, tapi karena belajar eh, jadi lebih paham seperti itu. Oke, jadi kenalin, namaku Muhammad Farhan Afiansyah, bisa dipanggil Farhan. Eh, Saya dulu bekerja di Adspert sebagai Head of Performance and Growth Marketing. Dan kebetulan di perusahaan Adspert itu membawahi tidak hanya brand Adspert saja, tapi juga ada iCruit, juga Adspert for Corporation. Dan kalau ada yang tanya dulu background studi saya di UGM Teknik Industri. Tadi aku juga sempat menyampaikan ya, kalau Excel ini memang powerful, nggak cuma dari stage-nya aja, tapi juga dari variasinya gitu. Aku teknik industri, dan sangat berguna gitu buat aku, sangat powerful buat aku Microsoft Excel. Aku di sales marketing juga sangat powerful. Jadi di berbagai bidang Excel pun tetap eh, powerful kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau connect sama aku gitu ya, bisa di IG-nya Muhammad Farhan Alfiansyah atau di LinkedIn-ku kayak gitu. Dan fun fact-nya teman-teman, sekarang aku setelah tidak bekerja di Expert gitu ya, saya jadi Uber delivery gitu. Jadi saya jadi kayak GoFood gitu, tapi di Australia kayak gitu. Kenapa? Karena memang sekarang aku lagi nemenin istriku studi S2, ambil master degree di University of Melbourne kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja ya, sharing-sharingnya. Jadi data ya, data ini memang luar biasa gitu. Jadi data merupakan resource yang sangat valuable gitu. Jadi kalau pengen tahu eh, hal yang berharga di dunia ini, di detik ini gitu ya, itu salah satunya data.
Jadi bahkan data ini bisa dipakai buat apapun ya. Kalau pengen tahu kenapa kok Barack Obama itu menang waktu pilpresnya zaman Barack Obama, itu karena big data. Gimana sih tim kampanyenya mensintesis gitu ya, data yang begitu banyak, sehingga akhirnya data-data itu diolah dan dirubah menjadi campaign yang sesuai dengan individunya. Dan kalau kita bayangkan gitu ya, di gambar kedua ini gitu ya, kita juga secara tidak sadar setiap detik atau setiap menit gitu ya, dunia ini tuh selalu berputar data gitu. Dari kayak misalnya akun Netflix yang eh, berjalan, terus story IG yang berjalan, atau new professional di LinkedIn, di YouTube kayak gitu. Data itu jalan terus. Maka data ini menjadi sangat powerful gitu ya, sangat valuable untuk resource di zaman sekarang. Nah, makanya muncul kalimat ini gitu ya, data is the new oil. Jadi data adalah minyak baru. Dulu orang negara yang kaya atau bahkan pihak yang kaya atau perusahaan yang kaya itu biasanya lekat dengan minyak bumi gitu ya. Terus diubah jadi petroleum dan lain sebagainya. Tapi hari ini orang yang powerful atau perusahaan yang powerful atau negara yang powerful itu orang yang atau pihak yang menguasai data. Tetapi gitu ya, eh, kalau misalnya sorry, minyak tadi, data yang valuable tadi tidak bisa kita handle dengan baik, apa efeknya? Efeknya bisa beracun gitu. Kenapa seperti itu? Ya, bayangin aja gitu, kita punya data banyak sekali, tapi tidak bisa memprosesnya, tidak bisa menganalisisnya, sehingga keluarnya adalah kesimpulan-kesimpulan yang salah, conclusion-conclusion yang salah. Jadi itu bisa sangat beracun ya, bagi individu bisa, bagi perusahaan bisa, atau bahkan bagi sebuah negara ketika salah mengolah data. Jadi walaupun ini resource yang sangat valuable, tapi skill untuk mengolah resource tersebut itu menjadi penting, menjadi signifikan. Makanya eh, ada kalimat gitu, ya, ada pernyataan dari Cliff Robert Humby. Beliau seorang mathematician, juga entrepreneur di data science. Beliau bilang data is new oil. It's a commodity, but it's the ability to extract value from the data that's the true differentiator. Jadi kayak memang data ini memang minyak baru gitu ya, new oil dan komoditas. Tapi yang membuat menjadi kita berbeda atau menjadi diferensiatornya adalah ya kemampuan kita, pihak kita mengekstrak nilai dari data tersebut gitu. Dan salah satu tools babonnya ya, tools dasarnya yang digunakan untuk mengolah data ya Microsoft Excel yang bisa merubah eh, oil yang mentah tadi menjadi yang high octane fuel atau bahan bakar yang lebih berharga lagi. Kayak gitu. That's the idea. Nah, jadi sebelum lebih lanjut nih 627 peserta ya. Aku pengen tahu nih. Jadi siapa nih yang suka sama Excel bisa klik di kolom chat satu, yang nggak suka karena saking bingungnya sama Excel gitu ya, itu klik dua. Chat di kolom chat ya, aku pengen tahu. Wah, satu 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 satu. Wah, suka pada Excel ya berarti ya. Ngeri. Nggak ada yang dua nih. Satu, satu, satu. Suka Excel semua ya. Wah, ada yang dua. Siap. Ya. Kebanyakan juga apa ya, love-hate relationship ya. Jadi ini suka-suka, tapi juga nggak suka juga gitu. Kadang-kadang eh, suka ketika works, tapi nggak suka ketika nggak works gitu ya. Jadi ini love-hate relationship sama Excel. Tapi mostly banyak yang suka. Tapi nggak apa-apa. Masalah suka atau nggak suka, yang penting itu kita bisa ngolahnya gitu. Nggak suka tapi canggih juga ampuh gitu ya. Yang suka tapi canggih juga ampuh gitu. Oke, terima kasih partisipasinya. Next. Nah, kenapa perlu belajar Microsoft Excel? Nah, ini ada kartu-kartu menarik ya, di-generate sama Microsoft Excel sendiri. Jadi ada yang kartu pertama ini ada The Never Mouser. Jadi sampai akhirnya saking ahlinya pakai Excel, itu nggak perlu pakai mouse gitu. Jadi pakai shortcut-shortcut gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua ada The Macro Maverick. Ini udah pakai formula-formula menggunakan makro gitu ya, sehingga diklik terus tiba-tiba rumusnya jadi gitu, atau hasilnya sudah jadi gitu, proses datanya sudah jadi. Makro Maverick itu ada format enforcer. Nah, ini juga orang-orang yang pinter conditional formatting gitu ya, terus akhirnya data visualisasinya bagus. Ini sedikit intermezzo aja. Ini nomor satu 4 sama
6 gitu. Jadi kalau mau koleksi bisa dicari sendiri ya di Microsoft Excel-nya. Nah, kenapa kok kita perlu belajar Excel? Kalau aku boleh persingkat gitu ya. Untuk individu, ya tentu boost productivity. Ketika kita bisa paham Excel, kita bisa kerjanya bisa lebih cepat gitu. Jadi bisa langsung tidur. Jadi bangun, produktif, tapi untuk tidur gitu. Karena pekerjaannya selesai lebih cepat gitu ya. Jadi bayangin gitu ya, kalau kita bisa Excel gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba dikasih atasan kita tugas gitu. Ini ada 1.000 data, tolong diolah gitu. Ada orang yang nggak bisa Excel gitu ya, masih awam sama Excel, ya 1.000 data itu sangat melelahkan gitu ya, bisa berhari-hari mungkin. Tapi ada yang kemudian dikasih 1.000 data, tapi selesainya 30 menit, karena memang simple kayak gitu. Ya nggak masalah banyak data, yang penting aku bisa ngerjain ya kayak gitu. Itu bisa boost productivity banget gitu ya. Jadi bikin kerjaan kita lebih cepat selesai, terus istirahat gitu. Terus jadi expert data. Jadi eh, tadi ya idenya adalah gimana sih kita mengolah data yang begitu banyak menjadi sebuah kesimpulan-kesimpulan, menjadi sebuah konklusi-konklusi gitu ya. Sehingga kita bisa mengambil insight gitu ya, atau wawasan dari situ. Itu jadi expert data. Jadi biasanya kan orang semakin banyak datanya malah semakin bingung. Nah, makanya perlu jadi expert data supaya apa? Supaya kita bisa mengolah data tersebut, memproses data tersebut, sehingga gitu ya, kita bisa eh, mendapatkan konklusi-konklusi. Nah, ini yang makanya sekarang lagi ngetren ya, pekerjaan sebagai data analis, data science, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bersinar di kerjaan gitu. Nah, ini mungkin rekan-rekan yang profesional gitu ya, yang sudah bekerja lama pasti sudah tahu gitu. Kalau kemana-mana ya akhirnya kembali di Excel. Ini sekali lagi nggak cuma yang bekerja ya, bahkan di mahasiswa pun juga sama. Istriku kuliah S2 tetap pakai Excel gitu. Terus buat rekan-rekan mahasiswa job seeker ya ini skill yang luar biasa gitu. Jadi ini bayangin ya, kita belajar eh, baca, tulis, dan hitung gitu ya, advance calculus, trigonometri, tapi ujung-ujungnya ya dikerjain pakai Excel kayak gitu. Jadi yang membuat kita bisa bersinar di kerjaan salah satunya ya Microsoft Excel gitu. Sedangkan untuk bisnis atau perusahaan gitu ya, ya, dengan menggunakan Microsoft Excel jadi memudahkan komunikasi dan kolaborasi gitu ya. Jadi kita ngomongnya nggak pakai banyak visualisasi-visualisasi eh, gambar yang nggak perlu, tapi menggunakan data yang sudah tervisualisasikan dengan baik. Jadi lebih lebih mudah komunikasi dan kolaborasinya. Terus lebih save time dan money, tentu ya kita jadi lebih hemat gitu ya, nggak costly. Kenapa ya? Karena kerjaan yang biasanya dikerjakan beberapa jam, tapi karena bisa expert dalam data, punya karyawan yang oke dalam Excel, ya bisa save time sama money. Dan yang terakhir, smarter decision. Jadi tadi ya, pengambilan kesimpulan, pengambilan keputusan, akhirnya bisa sangat dipengaruhi bagaimana sih mengolah data tersebut. Dan salah satunya bisa menggunakan Microsoft Excel. Itu untuk bisnis. Oke, langsung saja kita masuk ke topik spesifik gitu ya. Tadi ada tiga topik, tiga formula, sorry, yang akan kita bahas malam hari ini, match, index, dan lookup. Kita mulai dari match terlebih dahulu. Apa itu match? Match adalah fungsi yang digunakan untuk mencari posisi relatif suatu item. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya, mencari posisi relatif. Nanti aku jelasin kenapa kok relatif, gitu ya. Suatu item dalam suatu rentang sel, bukan nilai dari item tersebut. Ini juga perlu digarisbawahi ya, bukan nilai dari item tersebut. Jadi posisinya yang dicari, bukan nilainya, gitu ya. Dan posisinya posisi yang relatif. Match sangat berguna jika Anda ingin mengetahui di posisi mana sebuah nilai tertentu berada dalam daftar, gitu ya. Nah, ini sintaksnya, match, lookup value. Lookup value itu apa? Nilai yang ingin dicari posisinya dalam daftar. Jadi nilai yang ingin dicari posisinya dalam daftar. Terus lookup array itu rentang sel di mana Anda ingin mencari nilai lookup value. Dan match type-nya itu ada tiga. Satu itu lebih kecil atau sama dengan lookup value. Nol itu sama persis, exactly the same. Terus kalau yang min satu itu lebih besar atau sama dengan lookup value. Gitu. Sederhananya gitu ya buat teman-teman biar memahami kira-kira match itu konsepnya kayak gimana sih? Nah, ini ada cara gampangnya gitu ya. Jadi ini ada urutan gitu.
Urutan satu, 2, 3, 4. Nah, karena tadi ya, match untuk menentukan posisi suatu nilai, posisi relatif suatu nilai. Nah, kalau aku tanya nih, berarti posisi Deadpool itu di posisi berapa? Satu, 2, 3, 4. Bisa ditulis tulis di kolom chat ya. Oke, dua, 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 dua. Oh, asik gitu ya. Ya, benar. Jadi posisi posisi Deadpool itu dua gitu. Jadi match sesederhana itu mencari posisi relatif. Nah, apa definisi posisi relatif? Jadi kalau misalnya tiba-tiba Deadpool-nya pindah ke tiga, maka akan berubah menjadi tiga, gitu ya. Oke, biar semakin teman-teman paham, kita akan contohkan di Excel-nya langsung ya. Oke, udah kelihatan Excel-nya? Udah ya. Eh, jadi kita akan mencoba mengerjakan gitu ya data yang menggunakan match gitu. Nah, ini ada data tentang perolehan eh, emas, perak, dan tembaga. Nah, bronze itu apa? Perunggu kok tembaga. Perunggu dari Olimpiade Paris kemarin ya. Kayak gitu. Nah, sebelum aku aku sort gitu ya, aku urutkan berdasarkan gold karena yang pertama itu Cina ya. Kalau diurutkan gold, aku izin buat ubah jadi ke Australia. Teman-teman juga bisa buka ya file ini gitu ya. Teman-teman udah aku share juga lewat tim expert gitu. Oke, jadi pertama aku ubah dulu eh, apa namanya urutannya menjadi berdasarkan abjad, ascending gitu, ascending. Jadi dari abjad A sampai ke Z, urutannya seperti ini. Jadi Australia, Kanada ini kan berdasarkan abjad ya, udah aku ubah. Nah, kita pengen tahu nih posisi Itali itu di urutan berapa. Nah, itu bisa menggunakan rumus match kayak gitu. Oke, aku udah tulis sintaksnya di sini ya. Kita akan coba mencari gitu. Posisi Italia ini di berapa sih kayak gitu. Caranya gimana? Sama dengan gitu ya. Terus match gitu ya. Setelah match, kemudian muncul lookup value gitu. Apa sih lookup value tadi ingat ya? Nilai yang ingin dicari posisinya. Berarti yang kita pengen cari apa? Itali. Nah, karena aku udah ada box yang tulisannya Itali, aku bisa langsung klik Itali. Tapi kalau nggak ada box bisa juga sih dibikin kayak gini, pakai quote gitu ya, pakai tanda petik, terus Itali itu bisa. Tapi karena aku udah punya box, aku sudah sediakan boxnya, jadi aku langsung klik ini aja. Jadi yang mau dicari Itali. Terus titik koma karena eh, di Excelku pakai titik koma, teman-teman juga bisa bisa aja di Excel teman-teman pakai koma gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau di tempatku pakai titik koma. Oke, terus oh ya, mohon maaf, ini juga aku menggunakan eh, eh, apa Mac OS gitu ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Windows bisa disesuaikan juga ya. Mungkin agak beda tapi sebetulnya nggak terlalu beda gitu. Oke, terus setelah lookup value, lookup array. Lookup array ini apa? Tabel yang mau kita cari. Nah, menariknya di match ini node-nya adalah nggak bisa mencari di dua kolom gitu. Bisanya cuma satu kolom. Jadi kalau kita mau nyari Italia itu di mana ya cuma di bagian kolom negara ini gitu. Nggak bisa kita kemudian gini. Karena kalau kayak gini nanti error. Jadi cuma bisa satu kolom aja atau satu baris aja gitu. Nah ini array-nya di sini. Set, gitu ya. Jadi headernya nggak masuk, timnya nggak masuk, cuma sini. Itu lookup array. Oke, terus titik koma lagi. Hmm, lookup array udah dicari ya. Terus match type-nya kita pengen yang exact match. Exact match itu ya tadi benar-benar persis gitu. Nggak lebih besar, nggak lebih kecil. Karena ini kan kita mencari teks. Terus kita enter. Setelah kita enter, nah muncul di posisi 8. Gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan match. Nah ini teman-teman kalau misalnya mau nanti latihan di rumah, setiap yang hitam-hitam ini tinggal di novel aja akan muncul rumusnya gitu ya. Jadi rumus yang dipakai. Ini buat nyari Itali. Kalau aku rubah nih, Cina di urutan berapa sih? Gitu ya. Itu juga bisa. Tinggal ketik Cina.
di urutan 3. Gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa posisinya tadi posisi relatif? Karena seperti ini, teman-teman. Kalau aku rubah sortnya, urutannya, ini kan aku menggunakan sort ini ya. Kalau aku coba ubah sortnya berdasarkan gold, gitu ya. Misalnya goldnya ini aku bikin yang paling tinggi, gitu ya. Maka berubah posisinya. Cina di nomor 1 secara otomatis karena relatif, gitu ya. Itali bukan nomor 8 lagi. Kita coba ya. Itali udah berubah jadi nomor 10. Kayak gitu. Itu fungsi match. Nah, sekarang ada pertanyaan menarik nih. Kalau aku menggunakan fungsi ini, gitu ya, match gold B2E2 0 itu yang muncul berapa? Ada yang mau jawab nggak? Jadi kan ini kan vertical match ya. Gimana kalau kita buat horizontal match? Nah, ini fungsinya itu. Ada yang mau jawab? Kira-kira hasilnya apa? Nah, jadi kalau misalnya kita masukin rumusnya ini, oke, cool. Ada yang udah jawab ya? 2, betul. Kenapa 2? Ya karena posisi gold kalau di bagian sini itu posisi yang kedua. Jadi gitu ya. Kalau kita kasih bayangan ini nomor 1, tim nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4. Cool. Makasih udah jawab ya, teman-teman. 2. Gitu. Jadi yang pertama tadi kita contohin vertikal, nah ini yang horizontal. Sederhananya seperti itu. Oke. Jadi eh, itu tadi kita mencari timnya. Sekarang kalau misalnya kita nyari goldnya bisa nggak kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sep- 10 gold gitu, itu tuh biasanya di urutan berapa sih gitu ya. Nah, itu juga bisa menggunakan match. Caranya match lagi. Saya tuh look up value-nya 10. Nah, karena aku udah punya box-nya, tinggal aku klik box-nya, cell-nya atau box-nya itu. Terus look up array-nya, berarti yang gold, sini ya. Sekali lagi nggak bisa gini, cuma bisa gini. Titik koma. Nah, karena ini udah aku urutkan besar berdasarkan besar ke kecil, menurut aturannya Excel, itu kalau kita mau bikin cuma bisa yang 0 atau min 1. Gitu ya. Jadi kalau misalnya diurutkan dari besar ke kecil, kita menggunakan lebih besar. Tapi kalau diurutkan dari kecil ke besar, kita menggunakan lebih kecil. Gitu ya. Nah, urutan 11. Jadi idenya adalah, ini kalau kita baca ini ya, kalau aku punya sebuah negara punya 10 emas, itu di posisi berapa sih gitu. Nah, kalau aku punya 10 emas, berarti kira-kira aku di posisi sini, di posisi 10 gitu. Karena nggak sorry, di posisi 11 yaitu New Zealand. Kayak gitu ya. Jadi kalau aku punya sebuah negara di Olimpiade punya 10 gold, berarti dia ada di posisi 11 gitu. Sekali lagi bukan nilai ya, tapi posisinya. Nah, ini misalnya emasnya 7. Di sini kan nggak ada yang 7 ya. Ini 8 6. Kalau misalnya 7 berapa berarti? Kita klik ya. Karena kita pakai main 1, jadi posisinya itu yang greater. Jadi posisinya bukan yang 6, tapi posisinya bukan yang 14, tapi posisinya 13. Kayak gitu. Itu untuk yang match gitu. Oke. Cool ya. Itu match. Gitu. Mungkin teman-teman belum kerasa ya, match ini apa sih fungsinya gitu ya. Nanti pelan-pelan kita ngelihat gimana sih fungsinya gitu. Buat teman-teman nggak usah khawatir, nanti akan ada rekamannya. Jadi nanti buat teman-teman yang mau mempelajari lagi pakai rekamannya atau bisa pakai bantuan rumus-rumus yang udah siapkan gitu ya di sini. Setiap yang hitam-hitam ini kalau dibuka nanti bakal muncul rumusnya. Oke, gitu. Itu yang match. Nanti kita bahas lagi kalau di pertanyaan. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Oke, itu ya di match ya. Terus yang berikutnya yang kedua indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari sel tertentu dalam sebuah tabel atau rentang data berdasarkan posisi baris dan kolomnya, gitu ya. Jadi indeks itu gampangannya kayak kita minta Excel berikan nilai yang ada di kolom ini dan baris ini, kayak gitu ya. Itu indeks. Dan sintaksnya itu indeks.
array, koma row number, sama kolom number. Sederhana. Jadi indeks, array itu rentang sel di mana ingin mencari nilai. Jadi tabelnya gitu ya. Terus row number itu baris dalam array, baris rentang array. Kalau kolom itu kolom dalam rentang array. Nah, gampangnya seperti ini. Ini indeks ya. Jadi kalau misalnya aku mau minta nih, tolong carikan aku row 2 kolom 1. Berarti yang muncul hero mana, teman-teman? Oke, row 2 kolom 1. Bisa ditulis di kolom chat. Oke, ada yang Iron Man, ada Iron Man, ada yang Batman. Mana nih yang benar? Oke, ada Iron Man, ada Batman. Oh, Batman dan Iron. Nggak bisa kalau dua, cuma satu. Oke, terbagi ya. Oke, jadi yang benar, teman-teman, itu Iron Man. Kenapa? Ingat ya, row itu baris. Kalau kolom itu kolom. Jadi kolom tuh yang ini, teman-teman. Sorry, row itu baris. Jadi yang kayak gini, yang horizontal gini, ini row. Kalau baris itu yang, sorry, yang kolom itu yang vertikal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bilang, aku ini izin annotate ya. Row kedua berarti ini ya. Ini kan ini row kedua. Terus kolom pertama berarti di sini. Berarti ya Iron Man gitu. Jadi jawabannya adalah Iron Man gitu. Annotate-nya aku hapus dulu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk indeks. Karena tadi masih gampang ya, kita masuk ke contoh realnya gitu. Indeks itu buat apa sih? Kita kembali ke Microsoft Excel. Oke, indeks. Nah, jadi ide dari indeks adalah seperti ini. Contohnya ya. Misalnya ini ada data penjualan produk gitu. Kita punya 10 variasi produk. Produk A sampai produk C. Dan ada penjualan bulan Januari, penjualan bulan Februari, Maret, April, dan Mei. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi idenya adalah kita pengen cari biar gampang gitu. Kita nyari berapa sih item terjual dari suatu produk dan di bulan apa kayak gitu. Nah, itu gampangnya gitu ya. Kita pengen nyari itu. eh Mungkin ini contohnya masih simple ya, karena cuma ada 10 produk sama cuma 5 bulan. Tapi bayangkan kalau misalnya kita punya banyak sekali produk dan bulannya bukan cuma bulan, misalnya week gitu ya. Week satu bulan tertentu kayak gitu. Atau bahkan harian, daily itu semakin banyak lagi. Jadi ini contoh biar lebih simple gitu ya. Oke, kita coba ya menggunakan indeks. Jadi kita pengen tahu berapa sih item terjual di produk tertentu di bulan tertentu gitu ya. Ini contohnya produk E bulan April. Oke, pertama indeks, jangan lupa. Terus array. Array itu yang mana gitu ya. Array itu sekali lagi nggak bersama headnya ya, headernya. Jadi ininya tuh nggak perlu. Kayak gini-gininya tuh nggak perlu. Jangan dimasukin ke array. Masukin aja datanya. Set. Oke, gitu ya. Terus titik koma atau koma, row number. Ingat ya, row number. Jadi number dari barisnya. Baris E itu berapa? 5. Kita klik 5. Gitu ya. Kan ini karena produk E ya. Itu kan baris kelima, jadi kita tulis 5. Terus kolom, kolom April. Nah, kolom April ini berapa? 4. Gitu ya. Terus kita enter. Munculnya adalah 225. Kita coba cek ya. Produk E, April 225. Gitu ya. Jadi ini yang mau kita cari. Gitu, 225. Betul ya. Nah, coba kita otomatiskan gitu ya. Ini kalau misalnya kita pengen produk yang lain gimana? Bisa atau enggak? Otomatis. Karena udah ada rumusnya. Produk A bulan April. Ini kenapa kok nggak jalan ya? Oh, sorry, salah. Produk A bulan April. Nah, karena ini masih pakai belum menggunakan match index ya, jadi belum otomatis. Ini kita harus ganti manual rumusnya. Tadi kan kalau produk A berarti kolom, sorry, baris satu harus diubah. 132. Nah, kayak gitu. Jadi ini ya, itu caranya dengan merubah.
Oke, berarti kalau misalnya teman-teman mau tahu nih produk C bulan Mei. Berarti ini di formulanya jangan lupa dirubah. Produk C, produk C itu, sorry, produk C itu di kolom ketiga harus dirubah. Terus bulan Mei di kolom ke 5, 153. Jadi kayak gitu. Jadi itu fungsi dari indeks. Jadi menunjukkan atau memberikan nilai dari suatu baris dan kolom gitu ya. Gampangnya gitu. Itu indeks. Oke. eh Kita lanjutkan dulu materinya supaya nanti kalau ada diskusi bisa setelah materi selesai. Gitu ya, itu indeks. Nah, yang menarik teman-teman, gitu ya. Tadi kan kita belajar Excel manual tuh kalau repot kalau ngitung-ngitung sendiri, match index, tapi ada yang lebih menarik lagi. Kalau match sama indeks itu disatukan, gitu. Nah, yuk kita coba latihan. Jadi match sama indeks itu bisa disatukan. Kenapa? Nah, yang menarik adalah formula-formula Excel itu memang bisa disatu-satuin gitu ya teman-teman. Jadi yang penting itu bukan menghafal formulanya, bukan menghafal rumusnya, tapi memahami gimana sih eh, rumus itu digunakan. Nah, ini contohnya karena kita paham ya penggunaannya, jadi bisa kita kombinasikan. Oke, match sama indeks. Kalau yang tadi, yang indeks, ini kan kita harus manual ya. Kita harus nulis. Misalnya kita pengen produk A, ya harus dirubah nih kolomnya, rumusnya harus dirubah. Produk A berarti satu, misalnya di bulan Maret berarti tiga, kayak gitu. Nah, aku pengen otomatis nih, kalau aku rubah box ini, langsung terubah secara otomatis, kayak gitu. Nah, itu bisa banget dengan mengkombinasikan indeks sama match. Caranya gimana? Sama dengan indeks itu. Indeks itu nunjuk tadi ya. Array-nya jadi jangan lupa, sini. Gitu. Nah, terus row number-nya kita ganti pakai match gitu ya. Tadi kan kita belajar match ya. Gimana sih mengombinasikan gitu? Sama, tinggal aja tulis dalam rumus indeks itu ada rumus match gitu. Nah, kita klik match-nya. Lookup value-nya berarti kalau tadi ya, berdasarkan tadi ya. Lookup value-nya yang mana? Yang mau kita cari produk E kayak gitu ya. Ini kan eh, apanya tadi? Barisnya gitu. Baris keberapa yang mau kita cari produk E kan? Lookup array-nya, itu mana lookup array-nya? Jangan lupa ke rumus match, berarti cuma satu bagian ini, gitu ya. Terus match type-nya apa? Pilih yang exact match, gitu ya. Jadi yang sama persis, berarti nol. Kurung tutup. Itu baru kita ketemu index, array, row number. Row number-nya kita gantikan pakai rumus match. Sekarang bisa terakhir, kolom kolom number-nya kita rubah juga pakai match. Match, sama kita pengen bulannya, gitu ya. Sebagai kolom tadi ya. Berarti lookup value-nya, sorry, lookup value-nya adalah bulannya, April. Terus lookup array-nya adalah bulannya ini. Oke? Terus jangan lupa match type-nya bukan satu, bukan main satu, tapi nol. Exact match. Gitu. Terus kita enter. Oh, ada yang incorrect. Apa ini? Oh, typo. Bentar. Oh ya, udah benar. Oke, jadi rumusnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dengan match index ini, kita bisa rubah nih. Misalnya kita rubah A di sini, langsung berubah 132. Kalau ini mau, jadi kita produk A bulan April gitu ya, 132. Karena kita pakai rumus match sama indeks. Kalau di sini, kalau yang indeks aja, kita kan harus merubah di dalam rumusnya. Ini harus dirubah jadi, limanya harus dirubah jadi produk A berarti satu, bulan April 4. Nah, ini baru bisa berubah. Nggak otomatis. Kalau ngerubah ini nggak berubah gitu. Nah, kalau di sini kita bisa ngerubah. Misalnya nih, produk B, bulan Maret. Nah, itu bisa berubah secara otomatis. Gitu ya. Teman-teman kalau mau tahu rumusnya tinggal di open aja ya nanti di sini buat dipelajari di rumah sama lihat rekamannya. Jadi gitu, itu match plus index. Oke. Semoga belum ngepul ya teman-teman. Nah, ini bisa dilanjutin lagi. Cepet banget Kak, akunnya lemot. Oh ya, ini aku baca dulu.
Oh iya 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 iya. Absen di akhir ya teman-teman, jangan tanya absen, kasihan, kasihan yang mau belajar nih. Oke, baca pertanyaan bentar ya. Kak, bedanya di akhir rumus satu sama nol apa, Kak? Oke, pertanyaan menarik gitu ya. Oke, aku coba share lagi ya. Jadi, match type itu apa gitu ya? Oh, pakai teorinya aja. Nanti contohnya kita pakai yang lain ya. Jadi kalau perbedaannya satu, nol itu apa gitu ya? Jadi sederhananya kalau pakai yang indeks, sorry, match tadi gitu ya. Kalau satu itu lebih kecil atau sama dengan lookup value. Jadi gampangnya kalau satu itu nanti kita nyari nilainya itu nggak harus sama persis gitu. Misalnya nih, ini biasanya buat angka ya teman-teman. 6, yang kita cari 6, terus 7 8 9, terus yang bawahnya 5 4 3 kayak gitu. Nah, kalau kita pakai satu, jadi nanti yang muncul, misalnya kita nyari 6 itu, pas 6 nggak ada di tabel, bisa munculnya jadi 5. Jadi nyari yang 5 tadi. Itu pakai yang lebih kecil. Kalau main satu, pakai yang lebih besar berarti. Pakai yang 7. Kayak gitu. Tadi contohnya sebetulnya udah ada ya di bagian match. Bentar. Misalnya ini ya, teman-teman. Ini kalau aku pakai main satu, ini kan main satu ya, nggak pakai nol, itu ngedeteknya 13. Padahal kalau lihat di sini ya, gold, kalau aku ngetik 7, 7 kan nggak ada di sini sebetulnya. Coba teman-teman bisa amati dulu. 7 itu nggak ada di sini, angka 7. Tapi karena aku pakai rumus min satu, dia tetap bisa ngedetek 13. Kenapa? Gitu ya. Karena dia 7 itu ada di posisi yang lebih besar dari eh, 6. Jadi mencari yang lebih besar. Gitu. Itu min satu. Min satu tadi kan lebih besar ya. Jadi akhirnya dia nyari sesuatu yang lebih besar dari 7 tadi, yaitu 8. Gitu ya. Jadi dia posisi 13. Gitu. Nah, cuma ini menarik. Ini tuh kalau min satu, datanya itu harus descending. Gitu ya. Datanya harus dari besar ke kecil. Gitu. Kalau aku rubah datanya, misalnya jadi ascending, gitu ya. Ini rusak. Rumusnya nggak bisa dipakai. Kalau ascending pakai apa? Pakai satu. Nah, ini aturan dari Excel-nya seperti itu. eh ini kok belum berubah ini. Oh, ini mah aku ngerubah. Sorry, kita enter dulu. Ini kalau aku rubah jadi satu, nah baru ketemu dua. Jadi urutannya harus dirubah dulu dari kecil ke besar. Nah, itu pakai satu. Satu berarti cari yang mana? Yang lebih besar. Kayak gitu ya. Sorry. Satu cari yang lebih besar, betul. Jadi misalnya ini 7, 7 itu harusnya kan di 7 itu di sini. Oh, sorry. Cari yang lebih kecil, sorry. Kalau satu berarti cari yang lebih kecil, betul. Gitu ya, teman-teman. Jadi masuknya adalah posisi kedua kalau 7. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu kalau menggunakan satu, nol, sama min satu. Oke. Nanti kalau ada pembahasan kita di bagian sesi tanya jawab ya, teman-teman. Ini kita lanjutkan dulu ke berikutnya. Satu lagi topik yaitu lookup. Semoga waktunya masuk ya. Oke. Sekarang ke lookup. Nah, lookup ini menarik teman-teman karena ada 3 atau bahkan 4 jenis lookup. Ada lookup sendiri, ada VLOOKUP, ada Edge lookup atau HLOOKUP gitu ya. Sama X lookup. Jadi lookup yang lookup, terus yang V itu vertikal, H itu horizontal, X itu campuran vertikal sama horizontal. Tapi di sesi hari ini kita cuma belajar lookup sama VLOOKUP. Kenapa? Karena HLOOKUP sebetulnya konsepnya sama kayak VLOOKUP, X lookup juga kurang lebih sama. Jadi kalau kita udah paham lookup sama VLOOKUP, harusnya bisa. Oke, kita mulai dari lookup dulu. Jadi lookup adalah fungsi di Excel eh, yang berguna untuk mencari dan mengambil data dari satu rentang sel dan menampilkannya di tempat tempat lain. Jadi sebetulnya ya idenya kurang lebih sama ya. Kita mencari data gitu. Lookup value, lookup kan mencari nilai yang dicari, terus dicarinya di mana? Di lookup vector.
Lookup vector itu kolom atau baris tempat Anda mencari nilai. Dan note ya ini, note dari Microsoft Excel-nya harus dalam urutan ascending atau sort ascending, urutan dari kecil ke besar atau dari A ke Z gitu. Kalau dibalik Z ke A nggak bisa. Terus result vector itu adalah kolom atau baris tempat nilai yang sesuai akan diambil. Oke, aku nggak ada kayak gimana gimana ya. Biar lebih mudah, langsung aja ke contoh lookup. Oke, lookup ya. Jadi ini sintaksnya juga udah aku tulis di atas lookup value, lookup vector, result vector. Jadi kita punya data employee suatu perusahaan, mulai dari employee ID-nya, namanya, lokasi dia berada, salary-nya, sama umurnya. Nah, kita pengen tahu nih, eh kalau aku ngetik ID yang unik ya, SUPOP030, itu tuh siapa sih yang punya ID-nya gitu ya, idenya gitu. Nah, kalau kita nyari sebanyak ini, ya ya pusing gitu ya. Makanya eh, kita harus eh, pakai rumus gitu. Ini padahal datanya cuma 30. Bayangin kalau punya karyawan ratusan atau datanya ribuan gitu. Itu bakal lebih susah lagi gitu. Nah, ini idenya jangan lupa lookup value adalah ini nanti. Dan lookup vector, ini aku merahin kenapa? Karena lookup vektornya harus dalam posisi ascending, gitu ya. Jadi ascending adalah kalau alfabet berarti dari A sampai Z. Jadi M, S ini udah tertata ya. Kalau misalnya ini dari Z ke A itu nggak bisa. Ini aturan dari Excel-nya. Jadi harus ascending. Itu dipastikan dulu. Terus berarti kan namanya juga berubah ya. Udah ngikutin karena ini fungsi sort gitu. Nah, kita mulai. Kita pengen tahu SUPOP030 ini punyanya siapa? Caranya gimana? Pakai rumus lookup. Lookup. Oke, klik lookup. Lookup value. Ini sekali lagi bisa ditulis gini ya. Bisa ditulis manual. SUP. SUP. Itu bisa ditulis gitu. SUP. Setiap ngeklik kok nggak bisa ya ini. OP030. Itu bisa. Itu Pak bisa ya. Kok nggak bisa diklik ini laptopnya? Nah, itu bisa seperti ini, lookup value. Tapi karena aku udah punya box, gitu ya. Jadi aku nggak pakai itu. Aku langsung ngeklik boxnya aja. Tak, gitu. Jadi aku nyari lookup yang ada di I4. Terus lookup vector. Lookup vector adalah eh di mana sih apa namanya SUP ini berada, rentang SUP ini berada, yaitu di vektor yang ini. Jangan lupa ya, ini harus ascending gitu. Nah, teman-teman bisa klik terus di drop ke bawah, di drag ke bawah atau shortcutnya diklik ke atas, terus shift, kontrol bawah gitu ya. Nanti keblok semua. Terus titik koma lagi, result vector. Nah, kita mau nyari apa? Nama gitu ya. Nanti kalau nama, kita klik yang sini, nama. Set. Terus kita enter. Patricia Hall. Itu udah muncul. Gitu ya, teman-teman. eh Coba kita buktikan gitu ya. Apakah benar SUP 30 itu adalah tempatnya Patricia Hall? Ini apa ya kok setiap aku ngeklik sekali, dua kali, nggak bisa ya. Sorry. Aku copy aja deh. Hmm. Ya, bener ya. Namanya Patricia Hall. Nah, berarti kalau misalnya aku pengen tahu nih, eh nggak cuma namanya, aku pengen tahu locationnya, tinggal disesuaikan aja gitu. Rumusnya tinggal disesuaikan. Caranya ini dirubah dulu, disesuaikan. Sebetulnya bisa di dolar ya tadi ya. Oke, sekalian belajar dolar dikit nggak apa-apa. Ini kita dolar dulu karena
lookup vektornya tidak akan bergerak. Dolar tuh gampangnya di blok yang mau di dolar, terus di F4. Atau kalau pakai apa, Apple, bisa pakai fungsi terus F4 gitu. Terus di enter. Kenapa ini? Oke, terus di copy. Setelah di copy masih dia belum paham ya. eh, ini apa sih yang dicari kayak gitu. Kenapa? Karena rumus yang ini masih salah. Result vektornya masih salah. Ini kita harus rubah ke yang location. Enter. Masih salah. Ada yang tahu kenapa kok masih salah? Karena I5-nya ini ya. Oh, ini juga berarti harus di dolar tadi. Ini jangan lupa di dolar. I4-nya di dolar. Oke. Fungsi. Berarti yang ini juga di 4 dolar. Oke. Udah jadi New York. Jadi lokasinya Patricia Hall ada di New York. Terus salary-nya berapa? Sekali lagi kita ulangi lagi ya. Kita copy, kita paste. Rumusnya masih salah. Kenapa? Karena ini kok ini masih salah. Jadi ini harus dirubah. Nah, repotnya pakai lookup tuh kayak gini. Belum bisa otomatis. Bisa otomatis nanti ketika menggunakan VLOOKUP. Gitu ya. Salary. Terus ini jangan lupa di 4. Udah aku dolar tadi. Oke. 14.900. Kalau mau sampai bawahnya lagi. Age-nya berarti disesuaikan. I4. Berarti ini harus jadi apa sih ya? H 35. Kita cok, ya kita koreksi gitu ya. Kita cocokkan Patricia Hall, New York, 14.935. Nah, jadi lebih enak kalau kita udah punya formulanya gitu, nggak perlu nyali manual. Kalau udah punya seluruh formulanya kayak gini ya. Misalnya kita pengen cari MGR OP007, tinggal kita copy, kita paste di sini. Langsung muncul ya, Paul Bell, Bangkok, 10.387.25. Kayak gitu. Kalau pengen yang di sini, sama. Saya aku pengen yang tahu yang ini, kita klik, paste aja. Natali Muru, Sydney 14.828. Ya, itu look up. Oke, karena waktunya udah lebih, eh, kita percepat dikit. Tinggal satu fungsi lagi, VLOOKUP. Nah, VLOOKUP adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menemukan informasi dalam tabel berdasarkan nilai tertentu. Sintaksnya, VLOOKUP, lookup value, table array, column index number, sama range lookup, range lookup. Lookup value sama kayak biasa ya, nilai yang mau dicari. Nah, yang menarik dari VLOOKUP ini, node-nya yang di merah itu pasti node ya. Pastikan lookup value itu ada di kolom yang pertama, gitu. Nanti aku jelasin maksud kolom pertama ya apa sih gitu. Kolom pertama dari table array. Table array adalah rentang sel tabel yang akan kita cari tadi ya, di mana lookup value berada. Terus kolom index number adalah nomor kolom dalam tabel array, gitu. Terus range lookupnya, tadi kalau yang match ada min 1, 0, 1. Kalau di VLOOKUP ada true sama false. True itu 1, false itu 0. Oke, langsung ke contohnya. Hmm, oke, contoh VLOOKUP. Nah, oh ya ini tadi udah anu ya. Sebetulnya pakai rumus yang lookup tadi, tapi ini belum aktif rumus yang di sini. Nanti dicoba sendiri. Aku sebenarnya pengen ngomper. Jadi ada yang dua ini yang pakai look. Oh enggak, ini pakai VLOOKUP langsung. Jadi VLOOKUP langsung, komparasinya nanti beda ya. VLOOKUP gitu ya. Sama dengan VLOOKUP, terus lookup value. Karena aku udah punya boxnya tadi, soalnya tadi aku tinggal klik yang mau tak cari ini. Terus table array. Nah, table array-nya yang kita pengen cari kan employee ID. Maka employee ID ini harus di paling depan, kolom pertama. Gini. Nah, ini kolom pertama. Harus di kolom pertama. Nggak boleh di kolom berikutnya, itu nggak boleh. Gitu. Jadi soalnya misalnya kita mau nyari nama, gitu ya. Kalau misalnya mau nyari, berdasarkan nama, bukan berdasarkan employee ID. Kita kalau ngedrag dari employee ID, itu nggak bisa. Karena yang mau dicari berdasarkan nama.
Nah, sedangkan kita sedang mau mencari employee ID, berarti ini udah bener ya. Kita bloknya dari employee ID. Oke, terus titik koma lagi, kolom indeks. Nah, kolom indeks ini adalah kolom dari array yang mau kita cari. Misalnya adalah name. Name ini berarti di nomor 2. Ini satu, employee ID, name 2. Berarti ini harus diganti 2. Gitu ya. Rumusnya harus diganti 2. Gitu. Terus, karena kita pengen exactly the same gitu ya, berarti pilih yang false. Exact match itu false. Jadi tulis aja false. Gitu. Set. Daniel Walker. Jadi kalau pengen tahu yang punya STF Adit 029 ini adalah Daniel Walker. Dan teman-teman, ini nggak harus ascending ya. Ini bisa di nonaktifkan sortnya karena ya kalau VLOOKUP nggak kena aturan lookup gitu. Jadi tetap sama aja hasilnya. Oke. Terus locationnya, berarti locationnya ada yang mau nyoba? Berarti locationnya adalah ini kayaknya ada. Oh, ini udah ada rumusnya ya. Oh ya, oke oke. Cool. Biar lebih cepat. Ini udah ada semuanya. Oke. Jadi kalau di location berarti di bagian kolom itu harus diganti jadi 3. Kayak gini ya. Kenapa? Karena location itu di kolom ketiga. Kalau di bagian salary berarti kolomnya 4. Kalau age berarti kolomnya 5. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini mohon maaf teman-teman karena waktunya udah habis. Nanti mungkin kita lanjutkan lagi setelah sesi tanya jawab. Clue-nya adalah sebetulnya VLOOKUP itu bisa dikombin juga pakai match. Kenapa? Karena ada kolom index number. Jadi idenya adalah kolom index number-nya dirubah menggunakan match. Nah, bisa bayangin ya. Jadi kalau misalnya mau nyari location atau name, itu bisa kolomnya ini nggak manual, tapi menggunakan eh, kolom index. Pakai match gitu buat temuin kolom indeksnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau aku biar lebih cepat aku copy paste aja ya dari sebelahnya. Rumusnya kayak gini. VLOOKUP, ini ya teman-teman bisa lihat dari sini. VLOOKUP, terus match, matchnya ini buat ganti apa namanya kolom indeksnya secara otomatis gitu. Jadi ketemu Daniel Walker. Ini tinggal di drag, harusnya sih bisa. Oke, itu VLOOKUP sama match. Nah, terakhir dari aku, nanti buat teman-teman yang mau latihan, atau mau konsultasi sama aku di LinkedIn juga boleh ya. Bisa ngubungi aku, ini jawabannya bener atau enggak gitu. Caranya kayak gimana, boleh tanya aja. Jadi ini udah ada exercise, teman-teman kalau bisa latihan di rumah sendiri gitu ya. Jawabannya ada di sini, nanti tinggal dihapus file-nya aja. Nah, gini ya, kurang lebih kayak gitu. Eh, Mungkin dari aku itu dulu, mohon maaf kemunduran 10 menit. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Aku serahkan ke Mbak Ica. Oke, terima kasih banyak Mas Farhan. Ini di chat rame Mas. Banyak yang nanya nih. Kalau misalnya, Kak, kok saya ada error ya? Terus ada yang itu dolar cuman blok terus tekan F4 kah gitu ya. Tapi menariknya nih teman-teman di sini juga cukup suportif Mas Farhan buat ngebantuin teman-teman lainnya gitu. Jadi seru sih, ini seru banget materinya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, teman-teman, jadi kita cooling down sedikit gitu ya, biar nggak terlalu apa namanya, biar nggak terlalu panas nih ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke Q&A, plus teman-teman semua, kalau ada yang mau nanya di sesi Q&A, nah ini bisa ditampung dulu ya pertanyaannya. Nah, sebelum itu kita bisa masuk, ada sedikit informasi nih dari Mbak Fatiha. Boleh kita cek dulu. Halo Mbak Fatiha. Selamat Halo, malam. selamat malam Mbak Ica, Mas Farhan. Oke, Mbak Fatiha gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Mbak Fatiha katanya punya informasi seru nih dan menarik nih. Ya, Bener nggak betul tuh? nih Kak. Oke. Oke, silahkan Mbak Fatiha. Apa tuh informasi menariknya?
Oke, siap. Aku izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, sudah masuk ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Fatihah, aku tim CRM dari Expert.id gitu ya. Pada malam hari ini aku bakal ngasih informasi yang penting banget buat teman-teman ya. Tapi sebelum ke sana, aku juga ada informasi yang nggak kalah penting juga nih ya di sini. Di sini aku pengen jelasin ke teman-teman terkait dengan perbedaan apa sih mini bootcamp dan juga intensive bootcamp gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang kita jalani pada malam hari ini itu namanya mini bootcamp ya teman-teman ya. Kelas ini kelasnya gratis dan hanya satu kali aja. Gitu. Tadi hanya satu kali sesi live class selama 2 jam ya. Tadi sudah dijelasin juga sama Kak Farhan. Terus teman-teman juga bakal dapat sertifikat, tenang aja. Tapi sertifikat ini hanya sertifikat partisipasi ya teman-teman. Jadi hanya sebagai bukti kehadiran saja gitu. Dan teman-teman juga bakal dapat materinya dan akses rekamannya gitu ya. Dan untuk sertifikat dan rekaman nanti akan kita share di grup WA ya teman-teman. Jadi jangan keluar dulu. Dan ini prosesnya sekitar H+7 dari webinar pada malam hari ini ya teman-teman. Jadi ditunggu aja teman-teman dan tetap stay di grup. Karena nanti akan ada beberapa informasi juga yang akan kita share di grup kayak gitu. Nah, terus kalau intensive bootcamp apa sih ya? Ini yang jelas fasilitasnya lebih banyak ya teman-teman ya. Nanti akan ada 8 kali sesi live class, bahkan ada 9 kali ya. Ada yang dapat bonus satu kali pertemuan. Terus teman-teman juga bakal dapat sertifikat resmi yang sudah diakui oleh Kemenaker ya teman-teman ya. Jadi sudah berizin Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ini bisa dipakai buat teman-teman yang pengen ngelamar pekerjaan, mungkin di bidang BUMN, atau misalnya buat PNS gitu ya, bisa banget teman-teman. Dan juga nanti matanya sudah terstruktur dan telah disesuaikan dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya. Tadi juga ada sesi praktikum sebagai final project untuk pembentukan portofolio ya, jadi teman-teman bakal dapat portofolio juga. Nanti bakal dapat akses materi rekaman kelas seumur hidup. Terus teman-teman juga bakal masuk ke grup mentoring dan juga networking untuk berdiskusi dan berjejaring. Dan teman-teman juga bakal dapat bonus psychological online assessment teman-teman ya. Jadi ada tes kepribadian, tes gaya kerja, kepemimpinan, dan juga minat bakat. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah tes seperti ini, nanti kalian bakal dapat gratis di kelas kita gitu ya. Terus dapat dukungan professional branding di LinkedIn. Dan untuk memang ini berbayar ya teman-teman ya. Kalau untuk bootcamp memang berbayar, tapi fasilitasnya jauh lebih banyak daripada mini bootcamp. Dan mini bootcamp ini mungkin bisa dianggap kelas ke nol gitu ya teman-teman ya untuk nanti melanjutkan kelas berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini aku punya data ya yang lumayan menarik gitu. Menjadi data analis dengan Microsoft Excel bisa membuka peluang gaji teman-teman dapat 2 digit, teman-teman. Keren banget gak sih ya, gitu ya. Dari pengalaman 0 sampai 1 tahun, teman-teman bisa dapat 5 sampai 9 juta. Terus dari 1 sampai 3 tahun, teman-teman bisa dapat 6 sampai 11 juta, gitu ya. 4 sampai 6 tahun, teman-teman bisa dapat 7 sampai 16 juta, dan 7 sampai 9 tahun pengalaman, teman-teman bisa dapat 8 sampai 18 juta. Ini datanya real ya, teman-teman, karena kita dapat dari glassdoor.com gitu. Jadi, teman-teman yang mungkin sebelumnya masih bingung, aku pengen masuk ke dunia data analis, tapi kayak masih bingung, ah ini nanti udah ada pekerjaannya nggak ya? Atau ini nanti berapa ya gajinya gitu. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau ternyata banyak banget perusahaan yang membutuhkan data analis dan gajinya juga menggiurkan teman-teman. Apalagi teman-teman yang mungkin tahu UMR Jogja gitu ya. Ini gaji ini lumayan sangat besar gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik dengan data analisis, nah teman-teman bisa mendengarkan informasi setelah ini gitu karena penting banget. Nah, siapa aja sih yang bisa ikut kelas data analis dalam Microsoft Excel ini gitu ya, teman-teman?
Mungkin teman-teman di sini yang fresh graduate atau mahasiswa, sebenarnya penting nggak sih ikut bootcamp? Menurut aku penting ya teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman yang mungkin mahasiswa atau fresh graduate itu kan mungkin belum punya pengalaman kerja, atau teman-teman belum punya portofolio gitu ya. Nah, teman-teman ketika ikut bootcamp, nah teman-teman bisa dapat sertifikat dan juga portofolio. Yang pastinya teman-teman ini bisa menjadi nilai plus teman-teman ketika nanti melamar pekerjaan, nilai plus dari teman-teman yang lain yang mungkin belum pernah ikut bootcamp ataupun kelas-kelas lainnya gitu ya. Menurut aku ini menjadi nilai plus banget ketika teman-teman daftar kerja dan mungkin HR akan semakin yakin gitu. Oh, teman-teman ternyata udah pernah belajar tentang data analisis. Berarti pastinya mungkin akan lebih dipilih dari teman yang lainnya yang mungkin belum pernah ikut kelas kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang bingung mahasiswa perlu nggak sih belajar data analisis perlu banget, apalagi data analisis mungkin nggak dibahas di kampus teman-teman gitu, atau mungkin teman-teman jurusannya bukan di bidang itu gitu. Nah, ini bisa menjadi tambahan skill ya teman-teman ya, buat teman-teman nanti mempersiapkan di dunia kerja. Atau teman-teman yang sudah bekerja nih, pengen upgrade skill gitu ya, teman-teman bisa ikut kelas data analisis ini gitu. Teman-teman yang pengen meningkatkan efisiensi, pengen meningkatkan produktivitas, mempercepat jenjang karir teman-teman, terus profesional Nation dan juga menyesuaikan skill dengan kebutuhan pasar. Karena memang pasar lagi butuh banget nih tentang data analisis gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya skill terkait dengan data analisis, kayaknya lebih menarik gitu ya buat HR menerima teman-teman kayak gitu. Atau nih teman-teman yang sudah bekerja pengen switch karir gitu ya menjadi data analisis gitu. Nah, ketika teman-teman pengen switch karir gitu ya, teman-teman mungkin belum punya pengalaman gitu kan di bidang data analisis. Nah, teman-teman bisa ikut kelas kita karena nanti akan ada portofolio dan juga sertifikat yang bisa menunjang teman-teman di CV teman-teman kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di Expert tuh kita ada kelas Microsoft Excel for Data Analysis. Dan ini sudah batch 26 ya, teman-teman ya. Jadi sudah banyak banget alumni dari kita gitu ya, teman-teman. Sudah ada 25 batch lainnya dan ini sudah ribuan ya alumni kita, teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin ragu untuk ikut kelas kita, tenang, kita sudah ada berapa tahun, setahun lebih gitu di kelas ini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, untuk kelas kita terdekat itu ada di 18 September 2024 di bulan depan ya. Gitu. Nah, kita akan diajarin sama siapa aja gitu ya. Ada Kak Perdana Suteja Putra, ya, beliau ex-konsultan Accenture, dosen teknik industri Telkom Surabaya. Ada juga nanti Kak Arya Dimas Suprayitno, ya. Jadi beliau adalah Associate Microsoft Office, Excel Trainer, Research dan Data Analysis Assistant. Nah, nanti juga akan ada kelas advance ya teman-teman. Jadi di expert ini ada dua kelas. Jadi ada kelas basic dan juga kelas advance. Nah, untuk kelas advance ini nanti bakal diajarin sama Kak Maftuhatul Komariah Firati atau dia adalah data analysis fasilitator at FMCG gitu. Nah, apa sih yang bisa membedakan expert dengan kelas yang lain gitu ya? Apa aja sih fasilitasnya di expert gitu kan? Yang pertama, teman-teman bakal dapat 9 sesi live class dalam waktu 1 bulan gitu ya. Jadi ada tambahan satu kelas ya, bonus satu kelas teman-teman. Jadi ada 9 kali pertemuan dalam waktu 1 bulan. Jadi seminggu 2 kali ya teman-teman. Terus akan ada sertifikat juga. Tadi juga udah aku jelasin di awal. Kita bakal ada sertifikat resmi yang sudah diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan teman-teman. Jadi ini sertifikat sudah bisa digunakan teman-teman buat melamar pekerjaan di CPNS misalnya atau di BUMN atau yang lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa bisa dipakai. Terus kurikulumnya sudah sesuai SKKNI ya teman-teman. Jadi materi sudah runtut ya, sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar. Jadi ketika teman-teman belajar di kelas kita itu nggak akan mubazir gitu ya teman-teman ya. Semua akan digunakan di dunia kerja. Oke, nanti ada free physical online assessment ya teman-teman. Jadi ada 4 ya tadi tes gitu. Dan teman-teman bisa dapatkan free di kelas kita nanti. Terus ada grup mentoring dan juga networking gitu ya. Nanti teman-teman bakal ada di dalam satu grup ya, satu grup peserta gitu, dan juga ada mentornya juga teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa tanya jawab di situ, terus bisa saling sharing juga di situ, bisa saling sharing project misalnya, atau saling sharing pengetahuan juga bisa teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa tanya jawab juga ya di grup itu. Jadi bisa kapan aja. Jadi nggak cuma waktu kelas doang,
Teman-teman bisa tanya jawab juga di grup kapanpun gitu ya teman-teman ya. Terus nanti teman-teman juga bakal mengerjakan project based learning gitu atau ada portofolio ya seperti yang aku jelasin tadi juga. Ada professional branding juga dan ada akses materi dan rekaman kelas umur hidup teman-teman. Jadi nanti bakal kita kasih rekamannya juga dan materinya juga dan ini bisa diakses selamanya. Dan juga ketika teman-teman nanti nggak bisa ikut dalam satu kelas gitu ya, nah teman-teman bisa cek dong via rekaman tadi gitu. Atau mungkin waktu hari H gitu teman-teman kayak kurang mengerti gitu sama materinya, nah teman-teman bisa ulang lagi nih di next harinya gitu ya, rekamannya bisa dicek lagi nih biar lebih paham. Nah, yang terakhir ini ada fasilitas terbaru juga dari kita, ada Final Project Mentorship. Apa sih ini gitu ya? Jadi teman-teman nanti bakal ada satu hari, tadi satu kali pertemuan yang khusus membahas tentang Final Project teman-teman. Karena Final Project ini nantinya akan menjadi portofolio, jadi pastinya teman-teman pengen portofolio yang terbaik gitu ya. Nah, ketika kelas ini teman-teman bisa tanya sama mentor gitu ya gimana sih bikin final project yang terbaik gitu buat teman-teman. Nah ini satu hari nanti ini full untuk membahas final projectnya teman-teman kayak gitu. Nah untuk harganya teman-teman ya ini harganya ada di 998.000 aja dan sudah dengan semua fasilitas yang aku sebutin tadi ya teman-teman. Tapi tenang aja teman-teman kita bakal ada diskon ada diskon spesial yang nanti akan aku share di akhir sesi ini gitu ya. Jadi teman-teman tetap stay tune dulu ya. Nah, terus manfaat apa aja sih yang bakal teman-teman dapetin ketika ikut kelas basic level ini gitu? Yang pertama, teman-teman bakal melatih kemampuan data cleaning dan juga data formatting. Terus teman-teman juga bisa mempraktekkan proses data menggunakan indeks, match, dan VLOOKUP. Jadi kayak Mas Farhan juga sudah menjelaskan dikit gitu ya. Nah, teman-teman yang mungkin masih bingung, nah, teman-teman bisa lebih paham lagi nanti mungkin di kelas kita gitu. Terus teman-teman bisa meningkatkan kemampuan analisis data melalui data calculating dan juga logical function. Terus teman-teman juga bisa mengolah dan menampilkan data secara praktis menggunakan pivot table. Teman bisa melakukan visualisasi data yang dianalisis dengan tampilan yang menarik dan membuat report dalam bentuk interaktif dashboard. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini tuh jadwal ya. Jadi kelas kita tuh malam ya. Jadi nggak perlu khawatir yang mungkin paginya ada kuliah, mungkin paginya ada pekerjaan gitu ya. Kelas kita tuh ada di jam malam ya, di jam 19.30 sampai 21.30 teman-teman. Jadi nggak akan mengganggu kegiatan teman-teman di pagi hari gitu ya. Nah, untuk harinya kita ada di setiap hari Rabu dan hari Jumat dimulai di 18 September 2024. Nah, untuk materinya, nanti pertemuan pertama teman-teman bakal belajar tentang introduction to Excel fundamental. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bingung gitu. Aku nggak punya basic Excel sama sekali nih, bisa nggak ya ikut kelas ini? Nah, aku bisa jawab bisa ya, teman-teman ya. Jadi siapapun yang mungkin belum punya basic apapun tentang Excel atau mungkin belum pernah belajar sama sekali, teman-teman bisa ikut kelas kita. Karena kita akan belajar dari dasar banget ya, basicnya, dari perkenalannya ya, introduction-nya, kayak gitu. Terus pertemuan kedua, kita bakal ada membahas tentang playing with data cleaning. Pertemuan ketiga ada data formatting dan juga processing. Pertemuan keempat ada index match lookup. Pertemuan kelima ada working with data calculating dan logical function. Pertemuan keenam ada pivot table. Pertemuan ketujuh ada data visualization. Pertemuan ke-8 ini ada mentoring class tadi ya teman-teman yang khusus membahas terkait dengan final project ya teman-teman. Dan juga pertemuan ke-9 ada data analysis reporting. Jadi berakhir di 16 Oktober ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih waktunya sebulan gitu. Nah, jadi semua kurikulum ini sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya teman-teman. Itu nggak perlu khawatir. Semua materi kita itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau sesuai dengan apa namanya yang dibutuhkan di pekerjaan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, program ini direkomendasikan untuk siapa aja sih gitu ya. Nah, teman-teman yang mungkin merasa menjadi staf administrasi atau staf finance atau staf accounting, sales, marketing, analis, konsultan, fresh graduate, mahasiswa atau siapapun yang pengen belajar tentang data analisis dengan menggunakan Excel, kelas ini pas banget buat kalian, gitu ya.
Nah, di sini kita ada beberapa testimoni dari alumni kita ya, teman-teman. Di sini yang pertama ada dari Kak Rudi, yaitu beliau ada HR Manager at PLN Batam. Saya sangat puas dengan bulan ini karena banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Terima kasih banyak kepada expert dan mentor-mentor yang penuh. Jadi ini Kak Rudi pun dari HR ya, HR aja dia pengen ikut tentang data analisis ini. Jadi siapapun kayaknya membutuhkan tentang data analisis ini gitu ya teman-teman. Ada juga dari Kak Maria Indriani Innocensia. Beliau adalah Operation Staff at Staffing. Bootcampnya menarik, murah dari bootcamp yang lain, tapi ilmunya diberikan full, saya bootcamp berbayar jutaan. Wow. Terus ada Kak Ikhtiar Hasan, ya, beliau adalah Supply Chain Supervisor at ID Express. Setelah mengikuti bootcamp ini, saya merasa sangat terbantu dalam mengerjakan pekerjaan saya saat ini karena kurikulumnya terstruktur dan mentornya yang sangat baik untuk mempermudah dalam pembelajaran. Ada juga dari Kak Ardia Zaki, beliau ini mahasiswa ya, jadi mahasiswa ternyata juga butuh beliau pas kayak seperti ini gitu ya. Sebagai mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan skripsi, belajar Excel di Intensive Bootcamp Expert benar-benar membantu dan mempermudah pekerjaan terkait dengan data. Dan masih banyak lagi dari 3.500 alumni bootcamp yang lainnya. Jadi kita sudah ada 3.000 alumni ya teman-teman terkait dengan tes Excel ini. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari eh, portofolio ya. Jadi ini ada alumni kita, Kak Dewi Budaya, yang menge-share portofolionya di LinkedIn, teman-teman. Nah, ini juga bisa banget ya, ketika teman-teman nanti punya portofolio dari kita, itu bisa di-share juga di LinkedIn gitu. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh portofolio juga ya teman-teman ya. Jadi belajar di expert ini bisa belajar dari nol, dari basic, dari dasar, sampai teman-teman bisa punya portofolio seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya ketika teman-teman nggak bisa belajar apapun, bisa banget ikut kelas kita gitu. Nah, tadi aku udah bilang ya dan mention teman-teman kalau kita tuh ada dua kelas, yaitu kelas basic dan juga kelas advance gitu. Kelas basic untuk siapa? Kelas basic itu untuk buat teman-teman yang tadi belum pernah belajar sama sekali gitu ya, teman-teman, dan pengen belajar mulai dari awal. Nah, ini teman-teman bisa ikut basic level. Nah, advance ini buat teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar tentang ini, tentang data analisis dengan Excel. Nah, teman-teman bisa ikut yang kelas advance. Atau teman-teman bisa ikut bundling ya, teman-teman ya. Jadi ikut kelas basic dan juga kelas advance. Nanti teman-teman bakal dapat dua sertifikat juga, jadi kelas sertifikat basic dan juga sertifikat advance. Dan teman-teman juga bisa dapat dua portfolio, yaitu portfolio basic dan juga portfolio advance gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk sertifikat ya teman-teman. Jadi nanti belajar di Expert, teman-teman bisa punya sertifikat, sertifikat baru ITC Bootcamp Expert terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi di sertifikatnya nanti ada ini ya teman-teman, ada mention Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini contoh trailernya ya. Awal-awal nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung hands-on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan, kita main tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan exact match yang sama seperti yaitu borrow, enter. Di sini kita bisa lihat, oh omsetnya naik terus nih. Pilih dari orang yang mau pilih dan melalui pakai gue bilang bukan lebih akan otomatis ikuti. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini juga testimoni dari beberapa alumni kita ya teman-teman, dan ini sudah aku bacain juga yang tadi, lalu kita lanjut lagi aja. Nah, ini sampai dengan diskonnya ya, teman-teman. Gongnya gitu ya.
Nah, untuk pada malam hari ini, teman-teman, kita ada spesial diskon 70%, teman-teman ya. Dari harga 998.000 aja, nah teman-teman bakal dapat harga jadi 299.000 aja, teman-teman ya. Sudah dengan semua fasilitas yang aku sebutin lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, Kak, nanti ada berbayar lagi nggak di akhir? Kak, nanti untuk sertifikatnya kita ada bayar lagi nggak? Nggak ya, teman-teman ya. Jadi bayarnya cuma di awal aja dengan harga 299.000 aja. Caranya gimana? Nah, teman-teman bisa chat dengan chat Excel ya, Excel ke nomor 0822 4135 0730. Nah, nanti mungkin teman-teman dari tim expert juga bakal bantu share nomornya di kolom chat ya. Jadi ketika teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas data analysis dengan menggunakan Excel di expert, teman-teman bisa langsung chat aku aja. Karena mohon maaf banget teman-teman, ini kita terbatas aja untuk untuk diskonnya ya. Jadi mungkin kuotanya hanya sekitar 10 aja teman-teman. Jadi teman-teman yang tertarik buat ikut kelas kita bisa langsung chat aja ke nomor aku ya dengan chat Excel ke nomor 0822 4135 0730. Nah, teman-teman bakal dapat harga diskon 299.000 saja sudah dengan 9 kali pertemuan ya. Oke, lanjut lagi. Ini ya teman-teman ya. Jadi kita bakal ada special diskon nih ya. Pada malam hari ini harganya cuma 299.000 aja. Dan kuotanya terbatas teman-teman. Mungkin cuma 10 orang aja. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung chat aku aja dengan chat Excel gitu ya. Atau mungkin teman-teman ya nanti tadi juga tertarik untuk ikut kelas bundling atau kelas advance. Teman-teman bisa langsung tambahin aja Excel basic misalnya. Atau Excel bundling misalnya. Atau Excel advance gitu. Nah, bebas aja ya teman-teman ya. Kalau 10 ini bebas, teman-teman mau ambil bundling atau advance atau Excel atau basic, bebas. Nah, aku tunggu teman-teman ya untuk chatnya. Terima kasih. Semoga teman-teman bermanfaat pada malam hari ini untuk ikut kelas kita. Gitu ya. Aku kembali lagi ke Mbak Isa. Oke, terima kasih banyak Kak Fatihah. Wah, informasinya luar biasa. Ini ya, ada promo 70% off loh, teman-teman. Dan cuma 10 orang aja ya, Ya, Mbak betul. Fatihah ya, bener ya? Betul. Oke, ditunggu nih teman-teman karena cuma 10 dan biasanya kalau malam gini langsung cepet habis gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih banyak Mbak Fatihah untuk informasi menariknya. Kita lanjut ya, teman-teman. Ini seru sih di grup chat. Teman-teman banyak yang ngirimin link URL LinkedIn ya untuk berkoneksi satu sama lain. Luar biasa, teman-teman. Semoga bisa mendapatkan jejaring yang menarik ya, teman-teman, dan bisa saling bermanfaat satu sama lain. Jangan lupa juga buat teman-teman mau mengingatkan lagi kita ada Expert Challenge. Jadi kita punya dua ya untuk malam ini. Satu ada di Instagram. Kalian bisa share keseruan malam ini di Insta Story kalian. Dan jangan lupa untuk nge-follow Instagramnya Expert @expert.id. Dan jangan lupa story-nya juga di tag ya @expert.id. Dan kalian juga bisa nge-share keseruan malam ini di LinkedIn teman-teman semua dengan cara mengupload sertifikat dan bagiin cerita keseruan hari ini. Dan jangan lupa untuk nge-tag juga nih LinkedIn-nya Expert dan LinkedIn-nya Mas Farhan. Oke, kita balik lagi nih ke Mas Farhan. Pasti kayak banyak nih yang di kolom chat juga sama ada di Mentimeter. Nah, ini mungkin teman-teman yang masih ketinggalan gitu ya. Gimana sih mau nanya gitu ya ke Mas Farhan, atau tadi ada yang belum jelas atau tadi ada yang kelewatan gitu ya. Teman-teman semua bisa langsung masuk ke Mentimeter. Jadi silahkan dibuka websitenya www.menti.com. Terus dimasukin kodenya. Kodenya adalah 65398801. Atau drop pertanyaan kalian di dalam kolom chat juga boleh, dengan nama spasi pertanyaan. Mas Farhan ini cukup menarik karena yang apa namanya yang eh, nanya nih banyak nih Mas dari tadi. Sudah siap untuk menjawab pertanyaannya belum Mas sebelum aku share metimeternya? Siap. Oke, siap ya.
Oke, nah ini kita masuk ya, teman-teman untuk sesi eh, tanya jawabnya nih. Serius nih banyak banget, menarik sih. Oke, mungkin eh, kita coba untuk di tiga dulu kali ya, Mas Farhan ya. Nah, ini mungkin tadi ada yang kelewat kayaknya, Mas Farhan. Mas, ini ada yang nanya, kenapa rumus VLOOKUP tadi itu harus di dolar, Mas? Oke, terima kasih Mbak Ica. Sebenarnya aku pengen mengapresiasi buat teman-teman dulu yang di dalam kolom chat ya, saling menjawab menjawab pertanyaan yang lain, dan mostly jawabannya benar gitu ya teman-teman. Jadi ini keren banget. Aku mengapresiasi buat 600-an orang yang masih hadir malam hari ini. By the way, ini di tempatku udah hari Rabu, jadi selamat hari Rabu. Jadi semoga semua masih semangat ya. Oke. Karena ini tadi ramai juga trending ya di kolom chat tentang dolar. Aku izin buat jelasin sedikit tentang dolar. Hmm, sekalian. Aku izin share screen ya, Mbak. Oke, aku stop share dulu ya. Aku. Oke, kita jelasin dulu tentang dolar sedikit, sebelum nanti kenapa sih si lookup tadi perlu di dolar. Oke, jadi idenya dolar gitu ya. Gampangnya gitu ya, belajar dolar. Fungsi dolar sederhananya untuk mengunci suatu sel atau kolom atau baris. Jadi ketika ditarik, supaya otomatis rumusnya gitu ya, biar lebih mudah. Ini sederhananya seperti itu. Aku izin buat nunjukin ya. Oke, misalnya kita punya dua variabel ya, A dan B. A kali B itu berapa gitu kan ya. Berarti ini kalau rumus lumrahnya, rumus biasanya kan gini. A, betul ya, dikali B. B yang ini misalnya aku pakai yang B yang satu ya. Berarti 10 gitu kan. Berarti A kali B sama dengan 10. Nah, ini kalau teman-teman, sebetulnya kalau di Excel, kita bisa ngedrag rumusnya ke bawah secara otomatis. Jadi kita nggak perlu tuh nulis gini, ini kali yang ini. Gitu. Nggak perlu. Karena bisa secara otomatis. Caranya gimana? Kita pilih kotak kecil di ujung ini, kita klik dua kali. Tik, tik, gitu. Cuma ketika klik dua kali, eh, itu jadi banyak yang error. Kenapa? Karena nilai A-nya itu berubah-ubah gitu. Nah, ini coba kita cek ya. Ini kan rumusnya benar. A kali B satu benar ya. Tapi yang ini salah. Kenapa? Karena yang aktif bukan yang 10 ini, tapi malah yang bawahnya. Begitu pula yang C. Yang C ini, ininya benar, tapi yang bagian A-nya itu turun ke bawah terus. Jadi C9 dan lain sebagainya. Nah, makanya ada fungsi dolar untuk ngunci. Nah, sebetulnya ini kan kita mau kunci ya. Yang kita kunci apanya? A-nya yang kita kunci. Caranya gimana sih pakai dolar? Kalau teman-teman pakai MacBook, eh, bisa pakai fungsi Fn F4 gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman pakai Windows F4 aja. Kalau nggak salah pakai F4 aja gitu. Kalau salah mohon maaf, aku lupa kayak gitu. Tapi bisa teman-teman manual, yes dolar gitu kan. Terus C, terus dolar, terus 7. Itu bisa. 7 sama aja fungsinya kayak gitu, tapi ya shortcutnya pakai fungsi F4 gitu ya. Jadi aku klik C7 terus fungsi F4. Nah, ini berarti kalau dolarnya di depan C dan dolarnya di depan 7. Nah, tadi ada teman-teman yang jawab tapi masih kurang lengkap ya. Kalau dolarnya di depan C dan dolarnya di depan 7, jadi kolomnya dikunci, barisnya juga dikunci. Jadi satu sel yang dikunci gitu. Berarti dia nggak akan bergerak kemana-mana. Tapi kalau misalnya dolarnya cuma satu, itu juga bisa, teman-teman. Jadi misalnya dolarnya itu cuma di C-nya tok, itu bisa. Saya gini, itu bisa. Berarti yang dikunci adalah kolom C-nya, gitu. Tapi dia masih bisa bergerak ke atas ke bawah. Kolom C-nya yang dikunci. Nah, kalau misalnya yang di lock itu barisnya, berarti yang dikunci itu barisnya, kolomnya bisa bisa ke kanan ke kiri. Gitu ya, teman-teman. Itu idenya. Nah, shortcutnya sebetulnya tinggal diklik beberapa kali gitu ya. Misalnya nih, A, gitu ya, kalau aku klik sekali F4, nah itu dolarnya 2. Kalau aku klik sekali lagi 2 kali gitu ya, berarti yang di dolar itu 7-nya. Kalau aku klik sekali lagi yang di dolar itu kolomnya gitu.
Nah, ini kita butuh yang dua-duanya di lock gitu. Jadi ini pakai dolar. Sorry, ini aku rubah dulu dolar. Jadi setelah di dolar F4, terus aku drag. Maka hasilnya sudah benar gitu ya. Itu belajar dolar. Nah, kenapa kok tadi di VLOOKUP yang ini perlu menggunakan dolar? Supaya ininya itu tidak bergerak. Pertama itu kan, idenya supaya employee ID-nya tidak bergerak. Nah, makanya perlu di dolar di bagian depan ini. Gitu ya. Di bagian I5 ini perlu di dolar. Supaya nilai employee ID-nya tidak bergerak. Kalau aku drag ke bawah, nanti rumusnya kan ini nanti malah ke bawah juga gitu. Jadi itu kenapa aku dolar. Terus yang match kenapa harus di dolar? Karena sederhana, karena aku pengen ini nggak bergerak. Kalau aku drag ke bawah, aku otomatis rumusnya ke copy. Biar ini juga nggak bergerak. Location, salary, ini nggak bergerak. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman jawabannya. Semoga menjawab, Mbak Ica. Oke, terima kasih Mas Farhan. Boleh gantian nge-share nggak? Boleh. Oke, kita coba scrolling pertanyaan yang lain nih Mas. eh ini mungkin pertanyaannya kayaknya juga jadi ini ya, pertanyaan untuk teman-teman yang lain nih, Mas Farhan. eh kan kalau kita di Google tuh kan kita punya fitur Google Spreadsheet ya. Dan itu kan kurang Oh, lebih kayaknya hampir sama ya sama Excel. Nah, pertanyaannya nih, apakah rumus yang ada di Excel itu bisa digunakan juga untuk di spreadsheet atau kebalikannya? Rumus yang ada di spreadsheet itu bisa dipakai di Excel. oke. Menarik ya. Sebagai user spreadsheet juga. Aku juga suka pakai spreadsheet. Mostly rumusnya sama. Mostly logikanya semua sama. Pun kalau berubah sedikit, itu sekarang kita udah dibantu ya sama petunjuknya. Jadi kalau dulu aku masih ingat belajar Microsoft Excel waktu SD itu belum ada apanya ya, pembantunya gitu. Jadi kan biasanya kalau kita sama dengan match itu udah ada match, terus di bawahnya tuh udah ada sintaksnya. Nah, sekarang dulu tuh nggak ada. Sekarang tuh udah ada di spreadsheet maupun di Excel. Jadi yang perlu kita pahami itu logikanya, teman-teman. Jadi pun kita pindah software dari Excel ke spreadsheet, tapi kalau kita paham logikanya itu jadi lebih gampang. Jadi idenya adalah kita itu nggak menghafalkan formula, teman-teman. Kalau kita ngafalin rumus pusing kayak gitu. VLOOKUP rumusnya apa lah, pusing gitu. Aku suka nggak hafal kayak gitu. Jadi kita pahami logikanya. Tadi juga ada yang tanya ya tentang AI. Apakah AI bisa buat membantu visualisasi? Aku belum pernah nemuin ya visualisasi yang Excel terus jadi tertentu kayak gitu. Tapi mungkin suatu hari iya. Tapi apakah AI bisa membantu membantu kita pakai Excel? Bisa banget. Aku sering kayak gitu ya. Kalau misalnya pakai spreadsheet, kalau spreadsheet kan ada fitur query juga ya. Di Excel sebenarnya ada Power Query kayak gitu, tapi itu pakai extension sendiri atau pakai view sendiri. Karena aku pakai spreadsheet, pakai sama dengan query dan jadi rumusnya itu panjang. Nah, ketika udah nulis rumus panjang dan nggak works, biasanya kan muncul error atau NA gitu ya. Itu tadi banyak di chat NA, 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 sabar. Itu ujian ya. Nah, NA, NA ini, NA, NA ini bisa kita periksakan ke dokter, ChatGPT gitu ya. Kalau daripada tanya aku kan pusing kan, formulanya di copy, terus di paste di ChatGPT, terus tanya, fix this formula atau benarkan formula ini, correct this formula itu juga bisa. Terus nanti insya Allah formulanya bakal kerubah kalau benar ya logikanya. Kayak gitu. Jadi ChatGPT bisa bantu. Tapi kalau yang visualisasi tadi mungkin suatu hari bisa atau mungkin sekarang udah bisa tapi aku belum pernah pakai. Gitu. Jadi mostly sama Mbak Ica. Oke, jadi mostly sama ya dan juga bisa menggunakan AI, bisa nanya ke ChatGPT untuk konfirmasi kalau misalnya ada error terus benerinnya gimana gitu ya daripada pusing sendiri ya. Hmm. Oke, Mas Farhan, ini pertanyaan terakhir karena kita keterbatasan waktu ya teman-teman. Jadi nggak bisa dijawab semuanya, mohon maaf. Ini pertanyaan terakhir yang akan dijawab sama Mas Farhan. Karena ini kayaknya juga penting sih. Kira-kira selain rumus yang udah dijelasin, apa aja yang perlu dikuasai lagi di Microsoft Excel? Apakah semuanya harus dikuasai, Mas? Hmm. Nah, ini menarik ya. Pertanyaan menarik banget. Sekali lagi, Excel ini rumusnya nggak perlu dihafal.
tapi perlu dikuasai, perlu kita tuh terbiasa. Nah, kayak gitu. Jadi orang yang biasanya mahir atau expert di bidang Excel biasanya ya karena sering make kayak gitu. Jadi teman-teman ya, eh, jangan pernah berhenti buat belajar Excel ini kayak gitu. Walaupun nanti gagal, walaupun error, walaupun NA, tenang aja. Excel tuh nggak bakal terus bikin jeblok atau bikin meledak laptop kalian. Nggak, tenang. Kayak gitu. Jadi kalau error ya santai aja gitu. Tinggal di Ctrl Z atau dihapus formulanya. Nanti mulai dari awal lagi belajar namanya. Nah, kembali ke pertanyaan gitu ya. Apakah semua harus dipelajari? Apa aja yang harus dipelajari? Nah, tadi ya aku baca kurikulum yang ditawarin sama expert. Itu menurutku on point banget gitu. Mulai dari step by stepnya. Kita belajar dari yang fundamental dulu. Bahkan diajarin ini fungsi ini eh sorry. Ini namanya apa sih cell? Oh, ini namanya row, baris. Ini namanya column. Ini namanya kolom. Itu dipelajari dari awal fundamentalnya. Buat teman-teman yang sama sekali awam bisa banget tuh di expert. Terus di expert juga tadi detail ya, ada fungsi-fungsi sum, average dan lain sebagainya dijelaskan juga di eh, bagian hitungan dasarnya, average dan lain sebagainya itu ada. Terus conditional formatting, index match, bahkan nanti ada pivot table itu salah satu fitur yang luar biasa, pivot table. Sampai nanti data visualisasi. Tadi juga ada yang nanya tentang data visualisasi ya. Data visualisasi itu penting juga. Karena kalau di kerjaan, kita udah ngolah data. Tapi kan atasan kita atau stakeholder yang lain nggak mau tuh baca angka-angka aja. Kita pengennya bentuknya udah visualisasi, udah ada grafiknya, udah ada diagramnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di expert itu udah ada diajarin juga tuh tentang diagramnya, visualisasinya. Bahkan outputnya tuh portofolio gitu. Jadi portofolio itu kan udah buat eksternal juga ya, stakeholder juga. Jadi kita juga oke dan mengomunikasikannya juga oke, gitu ya. Itu tentang diagram visualisasi. Jadi di expert tadi, kalau teman-teman baca kurikulumnya, itu diamati aja. Menurutku itu udah komprehensif untuk beginner level, beginner intermediate level, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman coba kepoin. Tadi juga ada diskon ya. Jujur, waktu aku di expert, aku kan juga ikut ya belajar kayak gitu. Karena kalau aku gratis karena aku kerja di sana. Jadi aku belajar Excel juga di expert, jadi bisa karena di expert juga. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman buat yang mau ambil diskonnya, biasanya juga war, aku tahu itu. Jadi silahkan ambil diskonnya. Gitu. Mungkin dari aku itu Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Farhan. Jadi mengingatkan lagi ya, menebalkan lagi juga nih teman-teman apa yang sudah disampaikan Mas Farhan bahwa eh, Microsoft Excel ini tuh sangat berguna di kehidupannya teman-teman pada saat bekerja karena tadi ya data is the new oil gitu ya. Data adalah ladang minyak baru gitu dan sekarang kita di mana-mana tuh pasti suguhannya data dan data ini harus bisa tersaji dengan sangat apa ya? Friendly gitu ya, sangat mudah untuk dibaca, yang nggak pusing, yang kayak oh maksudnya tuh kayak gini ya gitu ya, yang ramah di mata gitu. Nah itu salah satu yang apa ya tools yang keren banget itu adalah Microsoft Excel. Jadi kayaknya bare minimum banget ya Mas Farhan ya Microsoft Excel ya gitu. Oke, Ya, ya. nah Dasarnya gitu teman-teman kalau Excel gimana itu. gimana Mas? Sorry sorry. Kalau Microsoft Excel itu ya bare minimum tuh maksudnya adalah dasarnya, pondasinya. Jadi kalau kita mau belajar jadi data analis gitu, bahkan sekarang lagi ngetren juga ya, atau kerjaan apapun itu biasanya basicnya ya Excel kayak gitu. Aku oh ya ada salah satu mentor mini bootcamp expert mungkin teman-teman pernah ikut. Dia salah satu data analis di salah satu startup terkenal di Indonesia. Sebut saja Evisery kayak gitu. Itu juga menggunakan Microsoft Excel gitu. Ya tentu Microsoft Excel ada juga yang data analisnya udah kompleks pakai Python dan lain sebagainya, tapi logikanya tetap dari awalnya pondasinya dari Excel. Jadi itu mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar Excel, entah di masih mahasiswa kepake, cari kerja apalagi di profesional semakin semakin kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ya worth the price, worth the time. Jadi ya coba aja Microsoft Excel. Oke, thank you. Jangan lupa ya teman-teman tadi ya kapan lagi dapat diskon 70% dari expert dan ini kuotanya terbatas cuman 10 orang. Jadi silahkan nge-war untuk malam ini gitu ya teman-teman semua. Oke, eh, tadi di grup chat juga rame nih ngomongin tentang presensi gitu ya. Nah, ini ya teman-teman untuk link presensinya. Jadi teman-teman bisa
eh, presensi melalui QR code di samping. Em, ini latihan ya, sambil latihan ngetik Excel dan dikirim ke nomornya Mbak Fatihah. Saya ulangi lagi untuk nomornya ya di 0822 4135 0730 untuk dapetin diskon 70% dan malam ini harganya hanya 299 aja gitu ya teman-teman. Oke, ini saya kasih waktu eh 3 detik ya buat nyeken ya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Udah semua ya, ngepresensi ya. Nanti juga minta tolong ya dibantu sama teman-teman expert di apa namanya eh yang ada di grup ya, dan yang ada di kolom chat juga. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi foto bersama nih, teman-teman. Kan tadi masih ada challenge ya. Mungkin ada yang nungguin, kapan nih sesi foto bersama teman-teman yang hari ini belajar dan bareng-bareng sama Mas Farhan gitu ya. Nah, ini boleh dibantu ya dengan teman-teman panitia. Kita ngambil kita ketemu berapa page ini teman-teman panitia dan teman-teman boleh banget ya bisa untuk open cam gitu ya teman-teman untuk kita foto bareng-bareng. Oke, kita ngambil 3 kali foto ya teman-teman. Kita pose yang pertama, saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, pose yang kedua, saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, pose yang terakhir. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah join di acara hari ini. Thank you so much, Mas Farhan, udah mau ngeluangin waktunya malam-malam jauh-jauh dari Australia. Salam buat yang ada di sana, salam buat istri, salam buat anak juga. Dan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mau nih belajar dengerin Mas Farhan bareng-bareng sharing-sharingnya Mas Farhan tentang Microsoft Excel. Dan jangan lupa sekali lagi promonya hanya malam ini aja 70% diskon dari 998.000 ke 299.000 aja. Oke teman-teman, saya Nisa, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di mini bootcamp berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Cool.